Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu pertama bulan November tahun 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini, Minggu 5 November 2023 sebagai berikut. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota Jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. Ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang pertama. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Pendeta Cornelia Siwilondong, Sarjana Teologi, KPI saya sendiri, organis Saudara Andrina Haria, Kantoria Pembina Remaja, puji-pujian. Yang pertama remaja dan pembina remaja, kemudian jemaat yang berhari ulang tahun selang tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2023. Pendamping Kadim Penatua Yosman Dundu, pembaca Alkitab Diaken Velti Onsu, doa persembahan Diaken Preli Tendian Mamuaya, penerima jemaat Diaken Olivia Laatung Lomban dan Penatua Jane Ladi Momongan, pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Ibu Reni Takuman Sangpaat, petugas multimedia Saudara Nathan Immanuel Masengi dan Gloria Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya serta pegawai kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan HUT kelahiran dan pernikahan selang tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2023. Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota atas keikutsertaan pada kegiatan Festival Seni Pemuda Gereja Sinode Gemim pada tanggal 4 November 2023 di Gemim Getsemani Perum Rizki wilayah Kalawat 3 dengan mengikuti lomba vokal grup seri B dan memperoleh nilai 83,76. Atas nama Komisi Pemuda Jemaat dan tim kerja mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelsus dan Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota atas topangan doa, dana, kendaraan, termasuk sumbangan lainnya dari para donatur di dalam dan di luar jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WKI Jemaat Yerusalem Batu Kota akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 November 2023 jam 5 sore bertempat di kolom 1. Ibadah wilayah WKI MBD akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 jam 3 sore bertempat di Gemim Yerusalem Batu Kota. Ibadah Minggu pagi hari ini jam 9 pagi dirangkaikan dengan ibadah Bulan Peduli Anak Gemim dan peralihan pelayanan ASM ke pelayanan remaja. Ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 7 malam bertempat di gedung gereja dan sebagai pelaksana guru sekolah minggu kolom 1.
Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di awal bulan November ini, mari kita bersyukur, kita mau siapkan hati pikiran kita beribadah di ibadah subuh saat ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah saat ini, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ia telah
dan kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengarkanlah nats pengakuan dosa dalam Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi kami rasakan. Bersyukur untuk kasih-Mu, 1 bulan kami lewati, bulan Oktober di tahun 2023. Dan Engkau memberikan hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru kepada kami, menikmati bulan November di tahun 2023. Dengan segala aktivitas, kerja, usaha, tanggung jawab, pelayanan dan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan akan selalu berikan kepada kami, maka kami bersyukur. Dan di pagi hari ini mengawali bulan yang baru, di minggu pertama, kami ada dalam persekutuan ibadah subuh Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Diberkatilah kami semua hamba-hamba-Mu dalam tugas kepelayanan yang Tuhan percayakan, pelaksana ibadah, pelayan khusus, pemain musik, singers, yang mengoperasikan multimedia, kostor, pegawai, terlebih kami jemaat-jemaat-Mu yang boleh Tuhan persekutukan di pagi hari ini. Kami datang kepadamu bersyukur, menikmati setiap bagian-bagian hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami mengisinya dengan selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kami. Dan sadarlah kami Tuhan, kalaupun di 1 bulan kami lewati, di 1 minggu yang hampir kami lewati di 1 minggu ini, kami melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melukai hati Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan dan sesama. Kami sebagai pelayan khusus, dalam pelayanan kami di tengah jemaat, baik di kolom, di Bipra, pelayanan lansia, bahkan juga kami sebagai suami istri terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak di tengah keluarga, sesama rekan dalam pelayanan kami. Mungkin kami melakukan yang tidak berkenan, kami melukai hati mereka. Kami datang di subuh pagi ini dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Engkau kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk ada di dalam persekutuan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan ini akan berarti ketika kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami menyesali, ketika kami mau berbuat yang lebih baik lagi, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan, ada transformasi terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan kami pun mau datang kepada Tuhan secara pribadi-pribadi. Kami mau mengaku untuk setiap dosa dan pelanggaran. Dan kami mau datang dalam pengakuan dan doa kami kepada Tuhan. Dengarkan kami berdoa. Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami, agar kami menerima kepastian keselamatan di dalam Tuhan, karena sumber keselamatan itu adalah dari Tuhan, karena kami beriman, karena kami percaya sungguh bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Tak layak hatiku, tadiku angkut ini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku rahmat-Mu sungguh mulia, hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak Ibu Jemaat, bolehkah diundang kita untuk berdiri? Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirman-Nya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju
berubah jadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Kita dengarkan hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadamu. Kita akan masuk dalam doa dan pembacaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan selalu menjadi pegangan dalam hidup kami, pedoman menuntun arah langkah hidup kami, dan selalu mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Firman-Mu senantiasa selalu menjadi pelita, menerangi jalan kehidupan kami, agar kami ketika ada dalam kegelapan karena dosa, perbuatan salah, Firman-Mu menerangi kami, agar kami terus diterangi dengan sinar kasih, cahaya kemuliaan Allah bersinar atas hidup kami. Pekerjaan Roh Kudus memberkati kami, memenuhi hati pikiran totalitas hidup kami, agar selalu kami persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di hidup ini. Dan biarlah urapan-urapan yang baru daripada Allah menjadi bagian hidup kami, dan Firman-Mu akan selalu menuntun jalan hidup kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Galatia 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21 yang bertemakan yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan karena Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Disilakan puji-pujian sebelum khotbah yang disiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah diundang seluruh adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Untuk maju ke depan kita akan bawakan puji-pujian dan didampingi oleh seluruh pelayan khusus yang hadir. Hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu, rencana indah telah Kau siapkan, bangun masa depan harapan. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat, orang bersyukur. Walaupun memang cuma sedikit orang yang masuk, tapi firman Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi orang percaya bahwa Tuhan ada untuk orang semua. Yang paling utama adalah orang fokus bahwa orang mau datang kepada Tuhan, bukan soal DP Kadim atau mungkin siapa pelaksana. Tapi selalu kita mau terarah kepada hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di hidup ini selagi Tuhan masih kasih waktu, mau berusaha berikan yang terbaik. Karena akan ada satu waktu juga kadangkala torang menginginkan yang torang perencana bisa saja tidak dapat kita jalani. Torang tidak tahu torang pe batas kehidupan ini. Terus terang sedikit berbagi di kampung di Paldua. 3 hari yang lalu masih keluarga karena suami istri, om tante itu masih keluarga torang. Dan anaknya teman baik saya dari kecil. Mungkin pernah dengar waktu ini kita kesaksian di ulang tahun baru-baru.
Torang 3, jadi yang satu kan yang meninggal, yang di Sanger, sisa ton 2. Jadi DP papa, di mama memang sakit selama ini, so umur 75 dan 83. Jadi waktu tanggal 31, jadi itu dia bilang waktu ngana pe ulang tahun, torang pe taman pe pemakaman. Baru setelah dia pe 40 hari, kita pe hari jadi 50 tanggal 22 Oktober lalu. Baru setelah beberapa waktu itu DP papa meninggal. Baru 3 hari yang lalu kubur. Jadi torang semua waktu ibadah memang agak sedikit lain suasana ibadah pemakaman. Karena apa? DP mama juga kurang mau tunggu-tunggu. Tapi dia bilang sudah mau bawa, kita sudah mau bawa di rumah sakit. Supaya nak cucu sana cucu sini. Torang pikir semua habis waktu pemakaman kemarin dulu. Ternyata Tuhan katun atur karena mungkin hari itu juga sibuknya dorang mengatur. Jadi meninggal kemarin malam. Dan sebentar akan dimakamkan. Jadi sabua belum masih dong bilang ini sobaku iko DP mama deng papa. Itu katun Tuhan pe otoritas. Cuma ketika melihat bahwa ternyata torang pe batas kehidupan ini, arti hidup ini bukan torang datang di ibadah-ibadah syukur, ulang tahun atau apa syukur, tapi torang datang ke rumah duka. Di situ torang akan merenungkan betapa waktunya sangat singkat dalam torang pe kehidupan. Torang enggak tahu untuk apa di detik ke depan, menit ke depan, jam ke depan, hari ke depan, minggu ke depan, bulan, atau mungkin sampai tahun dan bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu yang torang harus syukuri adalah kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk semuanya. Jadi kalaupun mungkin sekarang torang lihat, aduh sedikit kan ada ibadah, tidak apa-apa. Semua itu kembali kepada kehidupan kita yang mau bersyukur seperti Paulus. Paulus menulis 13 suratnya di perjanjian baru. Itu hasil dari pemurnian iman yang Tuhan berikan kepada dia. Jemaat di Galatia adalah salah satu jemaat yang dia pernah layani. Tapi setelah itu ada yang melanjutkan lagi pelayanannya. Sehingga paling penting di kitab Galatia ini, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini paling utama adalah bicara tentang anugerah. Bicara tentang kebenaran. Kita dibenarkan dan masuk dalam persekutuan yang benar dengan Allah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena oleh anugerah Allah. Dan kebebasan yang dianugerahkan kepada kita menjadi mungkin karena Kristus telah membayar dosa-dosa kita dan Roh Kudus memimpin kita keluar dari perhambaan dosa. Itu paling utama. Kalau tanggal 31 Oktober mungkin banyak gereja yang ada terlupakan atau mungkin ada tapi tidak dirayakan seperti apa. Disitulah Martin Luther dia menyampaikan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg tentang surat penghapusan dosa atau indulgensia itu. Dan pada akhirnya secara historis sejarah sampai ada gereja Protestan, itu dasarnya dari situ. Dan dia mau menyatakan bahwa bukan soal suratnya kita dihapuskan dosa kita, tetapi penghapusan dosa itu dari anugerah Allah. Makanya 3 sola itu muncul di saat Martin Luther menempelkan 95 dalil. Sola fide hanya oleh iman, sola gratia hanya oleh Alkitab, anugerah, dan sola scriptura hanya oleh Alkitab. Jadi bicara iman, bicara anugerah, bicara kebenaran firman yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Artinya kita mau hidup dalam kebenaran, torang mau diselamatkan, torang telah diselamatkan bukan karena torang perbuatan baik. Torang bisa katakan sampai sebaik apa torang melakukan. Torang bisa mengatakan torang berbuat baik setiap waktu. Kurang apa torang nak mau kasih? Semua orang bisa lakukan bagian itu. Tetapi hidup dalam kebenaran yang selalu mungkin menjadi perenungan kita. Hidup dalam kebenaran itu belum tentu. Orang hidup dalam kebenaran so pasti dia baik. Tetapi orang melakukan yang baik belum tentu kalau dia hidup dalam kebenaran. Makanya itu menjadi satu perenungan bagi Paulus. Karena itu ada satu moto Paulus dalam hidupnya ketika dia menjalani kehidupan, mengalami kapal karam, mengalami dia akan dibunuh karena pemberitaan Injil. Masuk keluar penjara bukan karena apa, tapi mau menyuarakan seperti Amos minggu lalu,
suara kenabian dari Allah, sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran Allah. Dan itu tidak gampang. Orang mau bilang begini gampang-gampang saja, tapi itu proses yang orang mau jalani. Siap atau tidak siap? Orang mampu atau tidak mampu? Orang mau taat atau tidak taat? Semua itu ada dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tema dari kitab Galatia ini, khususnya di pasal 2 ini, mau menyatakan bagian ini bahwa hukum Taurat diberikan untuk mengungkapkan dosa dan kesalahan manusia. Hidup di bawah hukum Taurat merupakan perhambaan. Hidup dengan iman merupakan sebuah kebebasan. Orang Kristen tidak diikat oleh hukum. Kristus telah membebaskannya. Kebebasan bukan merupakan izin untuk tetap berdosa. Kekuatan orang Kristen untuk hidup dalam kemenangan atas dosa berasal dari Roh Kudus. Karena itu sebuah kehidupan dalam pembenaran karena iman kepada Tuhan. Orang menderita karena melakukan kebenaran demi kemuliaan Tuhan. Itu memang akan beda dengan orang mendapatkan sesuatu yang berharga karena orang secara manusia. Makanya dalam bacaan ini sangat penting untuk melihat kehidupan yang terjadi dalam pelayanan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa betapa hukum Taurat itu sejadi yang utama, tetapi ternyata hukum Taurat itu jangan sampai dimengerti bahwa itu menyelamatkan. Yang menyelamatkan orang adalah hidup percaya kepada Tuhan Yesus, dan percaya kita sungguh, jangan sampai cuma setengah-setengah. Ketika orang butuh Tuhan, orang baru percaya, oh Tuhan ada. Ketika orang tidak merasakan itu, orang rasa Tuhan ada atau tidak. Karena begitu banyak sekarang tantangan kehidupan orang-orang yang mungkin mengaku bahwa kita orang Kristen, tapi sampai ada ungkapan bilang, aduh dia akhirnya dia tidak percaya kalau memang Tuhan ada. Sampai seperti itu. Dan itu tantangan iman, bukan hanya kepada Bapak Ibu, orang solansia atau mungkin orang sebagai orang-orang tua, tetapi tantangan untuk anak-anak cucu kita saat ini dan ke depan. Karena begitu dalam kehidupan pergaulan, ketika dorang sekolah, apalagi ketika dorang sekolah di luar, dorang studi di luar, bekerja di luar, yang kadangkala mungkin daerah-daerah itu adalah daerah-daerah mayoritas agama di luar kita. Itu tantangan. Tetapi sesungguhnya kita mau melihat bahwa sola gratia, hanya oleh anugerah, dasar percaya, hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, membuat kita memahami bahwa betapa kehidupan ini sangat berarti, kalaupun didasari pada hidup yang selalu dalam kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita di minggu berjalan ini, hidup dibenarkan oleh Allah sangat jelas. Bahwa orang hidup ini bukan karena dibenarkan karena perbuatan baik dari kita secara pribadi. Melakukan apapun itu batasan, terbatasnya kita. Tetapi hidup dalam pembenaran oleh Allah itu hal yang memang harus kita kejar, harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena awal kehidupan manusia di Taman Eden, manusia yang hidupnya awalnya sangat luar biasa, menikmati sukacita, damai sejahtera. Itu kan ketika manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Makan semua apa yang ada di Taman Eden itu. Cuma ada keseingat, ada satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan itu. Tapi karena manusia tidak taat, manusia lebih mau taat kepada dirinya. Makan ke sana tuh dia. Iblis kan bilang melalui ular itu, makan dia menjadi sama dengan alang. Ternyata apa? Dusta. Dia raja dusta. Nyandak kan? Jadi seperti Allah tapi dipermalukan seperti itu. Telanjang sampai kurang mau batutu dengan daung. Aduh, di mana ngoni? Aduh, ada di sini, malu kita pakai baju. Artinya hubungan yang baik awalnya itu dasar dari taat, menikmati setiap berkat Tuhan, putus dan ada jurang yang memisahkan karena dosa. Jadi kalaupun selalu saya umpamakan ini bahwa kalau di kanan ini Allah dan di sini manusia,
Ketika manusia berdosa, so ada jurang dosa yang memisahkan. Yang pertama di Taman Eden tadi, hubungan Allah dan manusia akrab, harmonis, romantis, seperti itu. Bahasa apa yang orang mau bilang, yang senang-senang, sukacita, damai, menikmati yang semua yang ada. Tetapi ketika tidak taat, mau suka jadi sama dengan Tuhan, terpisah oleh jurang yang namanya dosa. Dosa. Apa itu dosa? Perbuatan yang tidak baik. Orang akan punya ungkapan-ungkapan, pandangan. Menurut saya dosa ini. Kalau mau kumpul, mau sekolek, banyak sekali. Ribuan, puluhan ribu. Tapi sesungguhnya ketika itu sudah terjadi, bagaimana lagi orang mau menjalin hubungan yang baik lagi dengan Tuhan? Dosa telah memisahkan antara manusia dengan Allah. Manusia sudah ada di sumur dosa. Dan ketika dia mau so jatuh di dalam dosa, kok mau ke atas lagi, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. DP kekuatan diri terbatas. Apalagi hidup dalam dosa. Maka dia butuh pertolongan yang dari atas. Jadi itu kisah di Adam dan Hawa di Taman Eden. Butuh Tuhan ternyata. Supaya mereka boleh diangkat dari jurang dosa. Dan hubungan dengan Allah kembali terpelihara lagi. Makanya tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, karena Galatia ini adalah salah satu provinsi di masa kekaisaran Agustus, dan itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan ada ayat yang sangat menjadi sentral untuk kita melihat, memahami bagian ini. Mari Bapak Ibu orang lihat di ayat 16. Firman Tuhan katakan, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." Kalau di Alkitab yang saya pakai saat ini, Alkitab Rainbow, DP warna biru. Kalau warna biru itu warna yang mau menjelaskan arti-arti ayat ini tentang Tuhan. Jadi hidup karena dibenarkan di dalam Tuhan. Pembenaran iman karena percaya kepada Tuhan. Itu ayat yang bisa orang mau mungkin bisa kalau ada pulpen kasih tanda bahwa itu yang paling utama. Itu pernyataan tegas dari seorang Rasul Paulus yang telah mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dalam hidup pribadinya dia telah mengalami, dan ini merupakan pernyataan tegas yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan waktu itu ada orang-orang Yahudi yang mereka pahami hukum Taurat yang menyelamatkan mereka. Tapi ternyata ketika Paulus masuk dalam pengajarannya itu gampang. Seperti minggu lalu Amos mau hadir di orang-orang yang so tahu bahwa dorang hidup mau dorang ketika mesti ingat hidup dalam jalan lurus, hidup kembali kepada Tuhan, halaukan, singkirkan kehidupan dalam kehidupan penyembahan berhala, amoral dan sebagainya. Pengajaran Paulus ini memang sangat bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi, karena mereka percaya bahwa hukum Taurat lah yang menyelamatkan mereka. Tetapi Paulus memahami lewat ayat tadi bahwa dia hidup oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Jadi kan orang Manado bilang, baku apa ini? Asal-asal jongana. Torang pe tahu, tompe orang tua, torang hidup karena hukum Taurat. Torang pe diselamatkan karena itu. Tapi Paulus mau masuk, ndak kesiang, bukan karena itu. Torang ndak hidup dalam pembenaran karena hukum, tetapi karena iman kepada Tuhan. Jadi ini sangat benar-benar menjadi sentral pengajaran dari Paulus, bahwa karena iman kita dibenarkan oleh Allah, dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus yang mengantar kita mewarisi sorga, mewarisi kemuliaannya. Ada satu kata diartikan dibuat benar, dikaio dalam bahasa Yunani, dibuat benar. Kita dibuat benar oleh Allah melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah jaminan kehidupan keselamatan. Hanya orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah
yang dibenarkan, yang diselamatkan. Jadi jangan mungkin orang bilang sekian tahun saudari tompe orang tua orang Kristen, kita berbuat baik, apa lekok tuh gereja yang minta torang baking. Tapi bukan itu yang menyelamatkan torang. Yang menyelamatkan torang adalah iman percaya kepada Tuhan. Kalau torang sementara dalam perbuatan baik, kasih derma, menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan sosial, pelayanan gereja, itu tanda terima kasih torang pa Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah memberkati torang sebagai tanda terima kasih. Tapi bukan itu yang menjadi jaminan bahwa torang diselamatkan. Dan itu Paulus mau jelaskan ulang-ulang. Hanya orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah yang dibenarkan, yang diselamatkan. Sampai ada beberapa kali ungkapan ini disampaikan tentang iman dalam bahasa Yunani pistis, iman, keyakinan, kekayaan, kesetiaan. Kalau dalam bahasa Ibrani, emun artinya kesetiaan. Kesetiaan itu kepada Allah. Iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang tersalib, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Itu yang mau diajarkan terus oleh Paulus, bahwa bukan soal hukum Taurat itu, tetapi iman kepada Tuhan. Hidup adalah pertobatan. Iman, ketaatan kepada Kristus, taat dan percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 3:36 bagian ini menjelaskan iman sama dengan taat, dan kita mau ada dalam sesuatu untuk kehidupan di dalam Tuhan. Pengabdian sepenuh hati, dan itu telah dijalani, dialami oleh Paulus. Bukan hanya sekedar dia bilang, oh torang mesti hidup, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan cuma asal dia bilang, tapi dia telah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah anggap apa tuh dunia ini, kekayaan dunia itu apa kok semua itu sia-sia, semu, tidak menjamin kehidupan keselamatannya. Tetapi yang paling utama dalam hidupnya ketika dia Tuhan panggil untuk melayani, untuk Tuhan jadi kawan sekerjanya, bahwa dia mau hidup dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Karena itu ungkapan bagian firman-Nya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena dia telah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita ada hal-hal yang penting dari perenungan ini bicara tentang bagaimana orang sebagai orang yang beriman, ciri-ciri hidup orang beriman seperti apa ketika kita pahami bagian firman di Galatia 2 ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa menjadi perenungan dalam hidup kita, ciri-ciri hidup orang beriman. Pertama, percaya sungguh kepada Yesus. Orang mesti percaya sungguh, jangan setengah-setengah. Orang memiliki iman yang sungguh, jangan iman yang cuma dong bilang kadang ada, kadang mungkin kadang percaya, kadang enggak. Percaya sungguh kepada Yesus. Dan kedua, bertobat, hidup dalam pembaharuan, hidup dalam transformasi selalu terjadi dalam hidup kita. Dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Dan ketiga, tadi juga sempat disinggung tentang kata taat, setia, emun. Dan keempat, mengabdi kepada Allah. Jadi bagian ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi saya Bapak Ibu. Ciri-ciri kehidupan orang beriman dalam konteks bacaan ini, bahwa sesungguhnya inilah sikap Paulus. Dia telah menyatakan, kembali lagi di ayat 16 tadi, bahwa sesungguhnya dia percaya bahwa kebenaran dan hanya percaya di dalam Tuhan, maka keselamatan itu ada. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan kita di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21 ini, sepertinya ada satu lagu yang ditulis, yang disadur ini dari kata-kata di sini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 20 kan, 19-20. Tuh adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya itulah Paulus ungkapan karena dia mengalami itu. Jadi untuk memahami bagian firman dari Paulus kepada jemaat di Galatia, karena kehidupan seperti itu
yang mungkin melihat situasi kondisi yang ada bahwa ketika iman diuji, ngoni mau lebih utama itu hukum Taurat atau lebih utama adalah ketika percaya sungguh. Makanya itu Paulus bukan cuma sekedar dia datang dalam pekabaran-pekabaran Injilnya, perjalanan penginjilannya. Ada perjalanan penginjilan pertama, kedua, ketiga, sampai ada beberapa jemaat itu dia datang berapa kali, dia tulis lagi surat. Dia di dalam penjara dia tulis surat untuk menguatkan iman. Bahwa ini kuat, yang paling utama adalah percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang rela mati di kayu salib tebus torang pe dosa. Bukan karena torang pe perbuatan baik, torang diselamatkan. Kalau torang mau berbuat baik, tanda terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian perenungan ini 1 minggu akan kita lewati dalam bacaan ini. Saya mencatat ada beberapa hal yang bisa menjadi pesan firman bagi kita. Kalau tadi ciri hidup orang beriman, percaya sungguh, bertobat, taat, mengabdi kepada Allah, maka ada satu ayat yang kita baca di liturgi kita, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di Efesus, bagian-bagian awal tadi, di nats pembimbing kalau tidak salah. Nah, ini sudah menjadi pesan firman bagi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, bahwa pertama pesan firman ini, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia Allah karena pembenaran iman itu. Bukan karena torang pe usaha, bukan karena torang pe kekuatan, kemampuan, kehebatan, kemegahan kita. Tetapi itu karena kasih karunia berdasarkan iman kepada Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Itu yang pertama menjadi pesan firman bagi kita, bahwa kita dipanggil hidup untuk hidup dalam kerendahan hati. Bukan kesombongan, bukan untuk kemegahan diri. Dan kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala sesuatu boleh teralami sempurna di dalam Tuhan karena kasih karunia Allah. Karena keselamatan adalah kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pintu masuk kepada keselamatan adalah beriman kepada Kristus. Jadi fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang selalu kita beritakan, apapun yang selalu kita mau sampaikan, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu menjadi hal yang sangat utama. Dan yang ketiga, keselamatan itu mahal nilainya. Karena berproses keselamatan itu mahal nilainya karena berproses. Kalau melihat peristiwa yang dialami Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib, menebus torang pedosa, dia mati tapi bangkit demi kemuliaan bagi semua yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi torang percaya sungguh karena Yesus Kristus mati di kayu salib, tebus torang pedosa, dan dia menyelamatkan kita. Jadi kita sebenarnya berhutang nyawa kepada Yesus. Kita harus beriman. Dan apa yang torang mau isi hidup ini ketika keselamatan itu dia telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Telah diberikan dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Maka hidup ini adalah yang paling utama. Kita selalu persembahkan yang terbaik. Kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan, mari torang isi dengan selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kita. Walaupun itu sangat sulit, nyandak gampang, semudah torang membalikkan telapak tangan. Orang so marah sekali, apalagi torang so kasih keluar kata sampai mati tak mau tegur pangana. Itu kan artinya berat, berarti itu yang torang mau berusaha untuk lepas, walaupun memang sulit. Markal so dilepas pasti akan ada, dong bilang plong, sukacita, damai. Karena kita berusaha untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak nyaman, segala sesuatu yang telah membelenggu kehidupan kita. Maka semua itu
Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti beri mampu kepada saya, Bapak Ibu jemaat, bahwa keselamatan dia sokase patorang, torang pegang keselamatan itu sebagai sesuatu untuk menjadi pegangan hidup kita, bahwa torang akan berusaha lakukan yang baik dan benar di hidup ini, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai orang tua, suami istri, anak-anak, pelayan khusus, mari kita lakukan bagian kita. Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan buka jalan, Tuhan berproses, dan semua harapan-harapan yang kita inginkan, kita dambakan, dia pasti akan berikan. Kemarin satu materi di anak sekolah minggu saya ingatkan, firman Tuhan jadi pegangan. Jadi kebenaran firman ini, mau suka jadi punya cita-cita apa, biar ngoni pandai, biar ngoni nilai-nilai tinggi, makanya dia baca Alkitabnya, dia berdoa, sia-sia adanya. Jadi paling utama, jadikan firman Tuhan pegangan hidup kita. Dan yang paling utama di hidup ini, pribadi, keluarga, pelayanan kita, Tuhan Yesus. Dan dia patut untuk kita muliakan, agungkan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berusaha, dan selamat melayani Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Disilakan kalau masih ada puji-pujian sesudah khotbah. Pujian sesudah khotbah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 23 tanggal 30 sampai tanggal 5 November 2023. Berikut nama-nama yang berhari ulang tahun. Saudara Marcel Armando Lucas, HUT yang ke-26. Ibu Frida Mawikere, HUT ke-48. Ibu Leci Agustin Tangkulung, HUT ke-73. Ibu Liviani Lambe, HUT ke-49. Saudara Giovanni Marco Rantung, HUT ke-26. Saudara Ricardo Yohanes Purtuo, HUT ke-18, dan keluarga yang berhari ulang tahun pernikahan, keluarga Lempoy Smoket, HUT pernikahan ke-10. Diundang maju ke depan, didampingi dengan keluarga dan pelayan khusus kolom. Mari Bapak Ibu dan keluarga, orang menyanyi satu lagu. Ku ada.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberi kita menyanyi Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa untuk persembahan, kami akan bacakan sampul-sampul syukur yang masuk dalam ibadah pagi hari ini. Pertama, persembahan ibadah PKB Kolom 5 tanggal 8/10/2023 Rp50.000, 22/10/2023 Rp100.000, 29/10/2023 Rp140.000, jumlah Rp290.000. Persembahan ibadah awal bulan November 2023 CV Terena Manado berjumlah Rp340.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-49 dari Ibu Liviani Lambe berjumlah Rp500.000. Setoran dana diakonia dari keluarga Theodorus Tangkulung Kolom 4 Rp100.000, keluarga Salainti Marjun Kolom 4 Rp180.000. Demikian persembahan yang sudah disampaikan atas nama Badan Pekerja Jemaat Yerusalem Batu Kota. Menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih karunia, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan ibadah di minggu subuh ini, di mana kami boleh lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan untuk pelayanan, untuk pembangunan maupun persembahan syukur lainnya. Diberkatilah setiap persembahan yang sudah kami berikan, dan Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Diberkatilah dalam tugas kerja, pelayanan dan tanggung jawab kami. Semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Mohon ampun setiap dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa juga yang kita selalu saling doakan untuk orang-orang tua kita, mereka yang sakit dalam masa-masa pemulihan, dan semua program-program pelayanan kita
akan mengakhiri di tahun 2023 ini, orang berdoa untuk pelayanan gereja kita, jemaat kita untuk ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalaupun kami boleh menikmati kehidupan sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta-Mu, kasih sayang-Mu melingkupi hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Kami yang boleh Tuhan berikan kesempatan beribadah di ibadah subuh pagi hari ini, diberkatilah kami secara pribadi maupun keluarga kami. Apa yang menjadi harapan kerinduan kami, Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu lindungi dan bentengi kami dengan kasih karunia daripada Allah. Kami yang Tuhan berkati lewat puji-pujian kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman, bahkan kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, syukur-syukur yang lain yang boleh dirasakan, tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka semua, jemaat, keluarga-keluarga yang bersyukur, bahkan juga lewat usaha-usaha dari keluarga-keluarga yang ada. Tuhan selalu berkati, tingkap langit berkat-Mu tercurah terbuka, karena mereka juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup ini, dan itu sebagai tanda mereka merespon semua kebaikan-Mu dalam hidup ini, lewat mereka ambil bagian dalam pelayanan gereja. Karena itu berkati semua jemaat-Mu dengan penuh sukacita, rasa syukur mereka mau sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sucikan setiap pemberian-pemberian yang baik, yang senantiasa mereka selalu berikan dengan hati yang tulus. Jemaat-Mu dengan penuh sukacita memberi, baik dalam pelayanan kami di jemaat ini, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pemuda, pelayanan lansia. Tuhan memberkati kami. Tuhan telah mengikat kami dengan kasih Kristus yang selalu mempersatukan, menyempurnakan kami. Maka diberkatilah kami di pagi hari ini. Bahkan juga yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Tuhan berkati baik KPI, organis, kantoria, puji-pujian, pengantar kadim, pembaca Alkitab, doa persembahan, penerima jemaat, petugas multimedia, kostor, pegawai. Tuhan berkati semua yang melayani di subuh pagi ini, terlebih jemaat-Mu. Tuhan berkati kami. Kami selalu rindu untuk mencari wajah Tuhan, bahkan selalu mencari hadirat Tuhan di hidup ini. Selagi Engkau beri kami nafas kehidupan, maka kami selalu berusaha untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati semua pelayanan jemaat-Mu di Yerusalem Batu Kota, memberkati badan pekerja majelis jemaat, memberkati para pendeta, memberkati pelayan khusus, penatua, diaken, bahkan penatua Bipra, pelayanan lansia, baik di kolom-kolom, di UPK yang ada. Tuhan berkati program kerja pelayanan kami. Bahkan panitia-panitia yang ada, komisi kerja, ketika kami juga berevaluasi untuk pelayanan kami, 10 bulan memasuki 11 bulan, waktu-waktu kami mengakhiri pelayanan kami di tahun yang kami akan lewati, tahun 2023 ini, biarlah banyak hal yang senantiasa kami akan evaluasi untuk membangun persekutuan, bahkan pelayanan, diakonia, kesaksian kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Bersyukur untuk sementara jalannya rapat sidi jemaat di kolom-kolom yang boleh dikawal oleh badan pekerja majelis jemaat sebagai pendamping. Tuhan berkati masukan-masukan, saran, usul yang untuk kemajuan jemaat ini ke depan, biar itu akan benar-benar diterima dan semua akan kami evaluasi, dan itu untuk kebersamaan di pelayanan ini. Dan tinggal beberapa kolom yang akan menyelesaikan. Tuhan berkati, karena itu berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati pelayan khusus yang senantiasa Tuhan pakai melayani bersama di jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Biarlah Engkau terus mempersatukan kami dalam kasih Tuhan, iman, harap, dan cinta kami kepada Tuhan selalu memberkati kami. Memberkati saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini juga dalam keadaan sakit, orang-orang tua kami lansia. Tuhan, di tempat ini kami berdoa dengan kuasa mujizat-Mu, dan karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai di hari ini, maka Engkau nyatakan itu bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang saat ini sakit. Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pengobatan, perawatan, bahkan juga dalam pelayanan rawat jalan, mereka sementara jalani dalam pengobatan di rumah sakit
atau dokter-dokter yang menangani. Tuhan berkati, tak ada satupun Engkau melewati jemaat-Mu yang sakit dalam masa pemulihan, perawatan, untuk senantiasa Engkau berkati. Berkati bersama keluarga-keluarga yang ada. Orang-orang tua kami lansia di masa tua, di usia indah mereka, Tuhan berkati. Bersyukur ada yang masih Tuhan berikan kesempatan boleh datang dan rindu untuk datang ke gereja karena keadaan fisik mereka yang senantiasa nyaman, bahkan juga dalam keadaan sehat. Engkau berkati mereka semua yang boleh datang ke gereja, berkati bersama anak cucu keluarga, dan yang lain yang mungkin karena keadaan fisik sudah sangat terbatas, tidak bisa lagi datang ke gereja. Dari tempat ini kami berdoa untuk mereka semua, tak satu pun Engkau melewati untuk melawat mereka. Kasih Tuhan selalu ada untuk jemaat-Mu, untuk orang-orang tua kami lansia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 6, memberkati anak-anak cucu kami, keluarga kami, baik yang ada dekat dengan kami ataupun yang terpisah karena studi, karena kuliah, karena pekerjaan, karena keluarga mereka sehingga jauh terpisah dengan kami sebagai orang tua. Tuhan, sebagaimana penyertaan-Mu sempurna adanya bagi kami di sini, itu juga berlaku bagi semua anggota keluarga kami yang saat ini terpisah karena apa yang mereka sementara jalani saat ini di luar daerah. Dengan kuasa kasih-Mu, Engkau mampu untuk menyatakan anugerah berkat-Mu, pertolongan dan pembentengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati untuk semua program kerja pelayanan kami di bulan November yang akan kami jalani. Dan kami juga senantiasa percaya ketika kasih Tuhan selalu ada bagi kami, maka kami mau mengisinya dengan kehidupan yang selalu menyenangkan hati-Mu, bahkan menyenangkan hati sesama kami. Bersyukur juga kemarin pemuda Jemaat Yerusalem Batu Kota lewat kegiatan FSPG telah mengikuti salah satu lomba vokal group di Jemaat Getsemani Perum Rizki di wilayah Kalawat Raya. Tuhan berkati anak-anak pemuda kami, mereka perdana tampil vokal group dan Tuhan berikan nilai yang terbaik juga, yaitu masuk dan menerima medali gold. Dan tentunya lebih ke depan semakin diberkati melalui komisi yang ada dan memberkati juga tim kerja yang mengupayakan dan juga perhatian bahkan kebersamaan jemaat pelayan khusus sehingga semua boleh berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan atas semuanya itu. Karena itu Bapa diberkati semua apapun yang kami lakukan, program kerja pelayanan kami di jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati masyarakat, bahkan pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami baik dari pusat sampai di daerah kami tinggal, bahkan di lingkungan, di kelurahan di mana kami tinggal, di kelurahan Batu Kota, bahkan di lingkungan dalam pelayanan kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota, lingkungan 1 dan lingkungan 2 Tuhan berkati. Ketua-ketua lingkungan, bahkan memberkati kami semua sebagai masyarakat, menopang program pemerintah. Kasih Tuhan selalu ada dan kami percaya segala sesuatu ketika kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, saling menopang, saling menunjang untuk semua program kerja pelayanan, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami, harapan-harapan kami, pribadi maupun keluarga di sepanjang minggu, di sepanjang hari yang baru, di sepanjang bulan yang baru ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, bolehkah kita diundang berdiri? Kita akan menutup ibadah kita, pujian Ku Heran Allah Mau Memberi. Rahmat-Nya padaku dan Kristus suni menebus yang hina.
tahu dan ku percaya, dan aku yakin kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya persekutuan ibadah subuh ini bisa terlaksana dengan baik, itu semua karena pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Kami sudah mulai mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu, Ibu Pendeta Cornelius Wilondong, Sarjana Teologi. Biarlah firman yang sudah kami terima Tuhan akan menguatkan iman percaya kami, agar kami tidak mudah goyah dengan godaan-godaan dunia, tapi kami kuat karena kami selalu dilindungi, dimampukan oleh Tuhan, dan juga kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang selalu menopang kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersatu hati mendoakan kadim kami, Ibu Pendeta Cornelius Wilondong, Sarjana Teologi. Tuhan juga akan selalu memberkati Ibu Pendeta. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat surgawi, agar dimanapun hamba-Mu melayani, hamba-Mu selalu melayani dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan keluarganya, keluarga si Wilondong. Tuhan memberkati keluarga ini. Segala harapan kerinduan dari keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Bapa di surga, sebentar jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin dan lindungi mereka agar mereka tiba dengan selamat. Kehidupan kami sepanjang hari dan minggu yang berjalan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin.